Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tugas-tugas yang saya berikan pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu Ilmu Kalam pada semester 1, Filsafat Islam semester 3, dan Konseling Nabawi semester 5. Penugasan pada semua mata kuliah itu sama, sehingga saya akan menjelaskan satu contoh saja di sini, dan kelas yang lainnya atau mata kuliah yang lainnya bisa menyesuaikan sesuai dengan temanya. Di semua mata kuliah ini saya memberikan 3 tugas. Yang pertama saya sebut belajar mandiri, yang kedua belajar kepada sahabat, dan yang ketiga belajar mengajar. Tugas 1, belajar mandiri ini diawali dengan membuat peta belajar. Peta belajar itu Anda buat pertama dengan memperhatikan tema pada mata kuliah kita. Sebagai contoh di sini pada mata kuliah Filsafat Islam ada tema pengantar filsafat Islam, konsep-konsep yang dibahas dalam filsafat Islam, dan aliran-aliran filsafat Islam. Nah, Anda wajib mempelajari ketiga tema tersebut. Ya, ambil semuanya. Selanjutnya, masing-masing tema dibagi menjadi 3 atau 5 subtema. Dalam filsafat Islam di sini, tema pengantar filsafat dibagi menjadi subtema hakikat dan urgensi filsafat, metode dan objek filsafat, hukum berfilsafat, sejarah filsafat Islam di dunia, perkembangan filsafat Islam di Indonesia. Untuk konsep yang dibahas pada filsafat Islam di sini diantaranya Tuhan, jiwa manusia, etika, politik, ekonomi. Ini hanya contoh saja. Dengan membaca buku filsafat Islam, Anda bisa mengetahui mana tema yang bisa Anda masukkan kepada pengantar, mana yang bisa dimasukkan kepada tema konsep-konsep pembahasan dan aliran-aliran. Nah, setelah mengambil 3 tema tersebut tadi, selanjutnya pada bagian subtema ini Anda hanya perlu mengambil satu subtema saja yang Anda pelajari. Bagaimana cara memilih subtema? Cara memilih subtema itu adalah dengan memperhatikan dan menimbang-nimbang subtema-subtema tadi. Mana yang Anda suka dan Anda nilai berguna, masukkan ke kuadran 1. Mana yang Anda suka tapi Anda pikir tidak berguna, masukkan ke kuadran 2. Mana yang Anda tidak suka tapi Anda ketahui itu berguna, masukkan ke kuadran 3. Sedangkan tema-tema yang menurut Anda tidak sukai dan tidak berguna, itu masukkan ke kuadran 4. Nah, untuk peta belajar ini Anda pilih tema yang masuk kepada kuadran 1, tema-tema yang Anda yakini bahwa Anda suka dan berguna. Selanjutnya, setelah memiliki 3 tema dan masing-masing memiliki 1 subtema, Anda harus memerinci setiap subtema tadi menjadi 3 sampai 5 sub-subtema. Pada tema pengantar filsafat Islam misalnya tadi Anda sudah memilih subtema hukum berfilsafat. Maka selanjutnya Anda bisa memerincinya menjadi sub-subtema sebagai berikut. Yang pertama berfilsafat menurut Al-Quran, yang kedua berfilsafat menurut hadis, yang ketiga berfilsafat menurut ulama. Ini salah satu contoh saja ya. Anda bisa berangkat misalnya dari yang lebih khusus berfilsafat menurut ulama ini Anda jadikan misalnya itu saja yang Anda mau bahas. Maka Anda bisa membaginya menjadi berfilsafat menurut ulama A, berfilsafat hukumnya menurut ulama B, berfilsafat menurut ulama C. Kalau berfilsafat menurut Al-Quran ini Anda mau jadikan tema besarnya, maka Anda bisa bagi misalnya berfilsafat dengan berdasarkan ayat-ayat yang memuat kata akal, berfilsafat ya menurut ayat-ayat yang memuat kata fikr, dan berfilsafat menurut ayat-ayat yang memuat kata membaca, misalnya seperti itu pada pembuatan sub-sub temanya. Kemudian contoh berikutnya pada tema yang kedua,
konsep-konsep yang dibahas dalam filsafat Islam, Anda memilih mau membahas tema tentang manusia, maka di situ misalnya manusia itu memiliki pikiran, memiliki perasaan dan perbuatan. Bagaimana ini dibahas dalam filsafat Islam? Atau Anda mau membahasnya misalnya kolbun, hati, ada aklun, akal, ada lagi nafsun, hawa nafsu. Nah, itu apa bedanya? Itu sudah menjadi pembahasan pada tema yang kedua. Pada tema yang ketiga, aliran-aliran filsafat Islam, tadi ada 5 aliran. Anda pilih salah satunya saja. Misalnya Anda mau pilih peripatetisme. Lantas Anda mau khususkan lagi di antara peripatetisme itu ada satu filsuf yang sangat terkenal yaitu Ibnu Sina. Maka Anda fokus di situ lantas membaginya menjadi 3 subtema. Hidup Ibnu Sina, karya Ibnu Sina, dan gagasan-gagasan Ibnu Sina. Jadi selanjutnya di situ Anda sudah punya tema, subtema, dan sub-subtema ini. Semuanya ini Anda masukkan ke dalam satu tabel. Tabel ini memiliki 5 kolom dan 3 baris. Kolom pertama itu ada tema, kolom kedua subtema, kolom ketiga sub-subtema. Yang semua tadi sudah dibahas, masukkan ke 3 kolom yang pertama. Kolom yang keempat di situ berisi tujuan belajar, dan kolom yang kelima sumber belajar. Tujuan belajar itu maksudnya mengapa Anda memilih subtema tersebut, untuk apa Anda mempelajarinya, dan sampai level apa Anda ingin mempelajarinya. Apakah level dasar, yaitu sekedar mengetahui penjelasan umum, atau level menengah, cukup banyak informasi yang ingin Anda kaji, atau level ahli. Hampir semua pendapat yang berkaitan dengan tema tersebut Anda gali. Saya berharap tentu saja sampai level ahli tujuan belajar Anda ini, tapi silakan Anda pilih sesuai dengan minat, sesuai dengan juga waktu usaha yang ingin Anda curahkan dalam mempelajari tema-tema tersebut. Kemudian sumber belajarnya itu bisa mengambil media-media online seperti video di YouTube misalnya, podcast, e-book, atau dari situs-situs. Tapi yang situs-situs ini haruslah situs yang terpercaya atau otoritatif. Ya, bisa juga Anda jika punya kesempatan mendatangi perpustakaan pada kondisi pandemi seperti ini, maka ya buku adalah sumber yang terbaik. Atau Anda juga bisa mengikuti seminar-seminar baik yang offline maupun online yang banyak sekali sekarang ini, itu bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Atau belajar kepada ahli, misalnya ada kakak Anda yang pernah belajar filsafat, orang tua, guru di sekitar Anda yang bisa Anda datangi untuk mempelajari tema-tema yang sudah Anda pilih tadi. Silahkan, itu termasuk belajar kepada ahli. Di sini saya akan merekomendasikan misalnya beberapa kanal YouTube yang bagus. Silahkan coba setelah menonton video ini Anda cari kanal-kanal di YouTube tersebut. Yang pertama, channel YouTube Pak Mulyadi Kartanegara, guru filsafat saya. Kemudian yang kedua, ada channel ngaji filsafat dari Masjid Jenderal Sudirman. Salah satunya di sana ada narasumber yang bagus sekali, yaitu Fakhruddin Faiz. Kemudian contoh lainnya adalah channel Cak Nur Society dan Sadra TV. Ada banyak channel yang lain, nanti akan saya share pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Ada aplikasi buku online juga yang cukup bagus, bisa Anda cari di Play Store, yaitu Ipusnas. Dengan menggunakan aplikasi ini Anda bisa meminjam buku-buku dari perpustakaan nasional secara online. Sementara salah satu situs yang bagus adalah situs muslimfilosofi.org yang memuat buku-buku PDF banyak ya, dari para filsuf klasik bahkan modern juga. Setelah
Anda membuat peta belajar, maka langkah selanjutnya adalah Anda belajar sesuai dengan peta belajar tersebut. Dan saat Anda belajar, Anda harus membuat catatan belajar. Catatan belajar ini harus Anda upload ke blog pribadi Anda. Nah, setelah Anda upload, nanti Anda share linknya ke grup Facebook kelas kita. Dan store link itu ke Classroom. Saya meminta Anda untuk store itu sebanyak 3 kali, yaitu pada 15 Oktober, 29 Oktober, dan 12 November. Nah, catatan itu masing-masing berisi pengalaman belajar dan pengetahuan baru yang Anda peroleh pada saat belajar. Pengalaman belajar ini penjelasan tentang apa sumber yang Anda pakai, bagaimana Anda memperolehnya, kemudian di mana dan kapan atau bersama siapa Anda mempelajari sumber-sumber belajar tersebut. Sedangkan pengetahuan baru yaitu adalah informasi-informasi yang Anda peroleh untuk masing-masing tema. 3 kali Anda store-nya, apakah Anda membaginya berdasarkan tema 1, 2, 3. Tema 1 Anda kerjakan untuk setoran yang pertama, tema kedua Anda setorkan pada setoran yang kedua, dan selanjutnya. Itu boleh. Atau Anda mau mengerjakan 3 tema ini sekaligus. 30% itu untuk setoran pertama, 30% untuk setoran kedua, 40% untuk setoran yang terakhir. Itu juga boleh. Nah, setelah Anda 3 kali membuat catatan belajar, langkah yang berikutnya adalah menggabung catatan tersebut menjadi satu laporan akhir belajar mandiri. Dan itu Anda satukan dalam satu tulisan di blog, yang nanti linknya kembali Anda share di grup Facebook dan Anda store ke Classroom. Untuk setoran laporan akhir belajar ini deadline-nya pada 19 November 2020. Setelah setor laporan akhir, tugas 1 Anda ini belum selesai. Selama 1 bulan, saya meminta Anda untuk merevisinya berdasarkan masukan-masukan yang saya berikan, juga berdasarkan pembacaan Anda sendiri atau studi Anda lebih lanjut. Dengan membaca tulisan Anda itu, misalnya Anda masih menemukan salah ketik atau ada kekurangan yang masih perlu diperbaiki, itu silahkan diperbaiki dan direvisi. Nanti laporan belajar ini, revisinya Anda masukkan ke dalam satu tulisan tersendiri lagi di blog Anda, dan linknya Anda share ke Facebook serta Anda setor ke Classroom. Deadline untuk penyetoran revisi ini pada 17 Desember 2020. Nah, setelah itu barulah selesai tugas yang pertama. Tugas yang kedua, belajar kepada sahabat. Maksudnya, belajar kepada salah seorang teman sekelas Anda. Anda semuanya mempelajari 3 tema yang sama, tapi subtemanya kan berbeda-beda. Maka pada tugas kedua ini Anda harus mencari siapa teman Anda yang mempelajari subtema yang berbeda. Jadikan dia sebagai guru. Masing-masing orang memilih 1 teman sebagai guru. Dan kalau dia sudah menerima 1 orang murid, maka dia tidak boleh menerima murid lainnya. Jadi 1 guru saja dan 1 murid saja. Setelah itu Anda membuat talk show di Instagram.
yang menjadi murid itu sebagai host, dan teman yang jadi guru adalah guest atau tamu dalam siaran langsung Anda di Instagram. Minimal 20 menit, maksimal 30 menit. Setelah siaran langsung di Instagram, jangan lupa Anda masukkan ke IGTV Anda supaya nanti ada linknya yang akan Anda share di Facebook kelas kita dan store ke Classroom. Tugas 2 ini menjadi pengganti dari ujian tengah semester. Deadline-nya itu sama dengan penyerahan revisi tugas 1, yaitu pada tanggal 17 Desember 2020. Tugas yang ketiga masih berkaitan dengan tugas 1. Pada tugas 1 Anda belajar 3 tema. Nah, untuk tugas 3 ini Anda pilih satu tema yang paling Anda kuasai. Buat video presentasi dari tema tersebut, lalu upload ke channel YouTube pribadi Anda. Selain itu, Anda harus membuat undangan untuk diskusi itu yang Anda sampaikan kepada masyarakat umum. Undangannya berupa poster atau flyer atau teks broadcast yang Anda sampaikan melalui aplikasi-aplikasi media sosial Anda, WhatsApp, Instagram, Facebook, atau lainnya. Kemudian, selenggarakan diskusi umum tersebut. Anda juga boleh pilih apa aplikasi yang akan Anda pakai. Zoom, Meet, streaming di YouTube, Facebook, atau Instagram itu boleh. Atau juga boleh dengan menggunakan WhatsApp maupun Telegram. Apa aplikasi yang Anda sukai, silakan Anda pilih, Anda gunakan. Yang kelima, pada tugas ketiga ini langkahnya adalah Anda membuat laporan dari diskusi umum yang Anda selenggarakan itu. Laporan diskusi ini isinya yang pertama adalah link dari video presentasi yang sudah Anda upload ke YouTube. Yang kedua adalah undangan yang Anda sampaikan, flyer atau posternya, kemudian teks broadcastnya itu yang sudah Anda sebarkan. Itu boleh Anda berikan linknya atau Anda capture buat screenshot dan Anda masukkan ke blog Anda. Serta yang ketiga, notulensi dari diskusi itu. Itu semuanya Anda masukkan ke dalam satu tulisan di blog Anda dengan judul laporan diskusi umum filsafat Islam. Buat yang mengikuti filsafat Islam, di sini contohnya tertulis, atau ilmu kalam atau konseling nabawi. Kemudian setelah Anda buat tulisan laporan diskusi umum itu di blog, maka share link laporan diskusi itu ke grup Facebook dan ke Classroom. Deadline-nya pada tanggal 14 Januari 2021. Itu tugas mandiri yang harus Anda lakukan. Tugas ketiga ini menjadi pengganti dari UAS, ujian akhir semester. Demikian, mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat. Jika masih ada yang belum jelas, jangan ragu untuk menanyakannya di kolom komentar di bawah video ini. Selamat mengerjakan.